Yes people, what is going on? Balik lagi dengan gue Widi Sasongko di fans channel bola Timnas Indonesia. Hasil mengecewakan di pertandingan kedua di laga kandang pertama di gelaran AFC Mitsubishi Cup. Tuan rumah Indonesia ditahan imbang Laos dengan skor 3-3. Apa aja yang salah? Yuk, kita bahas bareng-bareng. Oke, teman-teman, kita bahas secara ringan saja. Timnas Indonesia mengandalkan pemain-pemain U22, mayoritas dari Liga 1 yang bermain, dan beberapa pemain itu tidak sebagai pemain utama ya, atau starting 11 ya, di klub mereka masing-masing. Dan kali ini Timnas Indonesia menderita imbang tapi rasa kalah ya, karena seharusnya kita bisa mengatasi Laos. Kita tahu sendiri gimana Timnas Laos ini kemarin dipecundangi 4-1 oleh Vietnam. Dan kita dengan permainan yang amburadul di lini tengah, miskin kreativitas dari open play, lengkap sudah ya, dan ditambah cara bertahan yang menurut saya masih perlu banyak latihan ya. Kita mulai dari beberapa pemain yang ingin saya sorot. Yang pertama jelas di babak pertama, Kakang ini pemain mana ya, dia Persib kalau nggak salah. Kakang ini jelas dia tidak terbiasa dengan formasi 3 back. Setahu saya Kakang ini kalau di klub ini mainnya back kanan ya, atau wing back kanan, dan ini kelihatan banget cara dia bertahan, berkoordinasi, menjadi salah satu titik lemah dari Timnas Indonesia. Walaupun 2 gol kita dihasilkan juga dari sisi sebelah kiri pertahanan Indonesia, tetapi beberapa salah passing dari Kakang ini mengakibatkan terjadinya counter attack. Ya, basically Timnas Laos ini mengandalkan pertahanan rapat, jadi mereka bisa mengalirkan bola karena jarak antar pemain itu sangat rapat. Mereka bisa mengalirkan bola dengan sangat baik, transisinya smooth, dan mereka menghukum Timnas Indonesia 2 kali ya. 2 gol kita kebobolan dengan cara yang hampir mirip ya. Back 3 kita ditembus tanpa adanya kehadiran seorang central midfield maupun defensive midfield ya. Karena Arkan Fikri dan juga Marcelino ini terbukti selain miskin kreativitas, cara bertahan mereka juga sangat buruk. Sehingga dengan leluasa pemain nomor 10 atau berfungsi sebagai nomor 10 ini bisa memberikan umpan-umpan mematikan ya. Dan akhirnya tercipta 2 gol yang mirip banget, seolah-olah kita tidak belajar dari kesalahan. Dan kita menghasilkan gol itu semuanya dari bola mati ya. Throw in-nya Pratama Arhan masuk dari Ferrari, corner kick Ferrari lagi bikin gol, dan 1 gol dari Kemelut ya, dari Kadek Arel. Ya, basically pertahanan Indonesia ini sangat buruk kali ini, tetapi mereka membayar dengan 3 gol. Ya, 3 gol ini diciptakan hanya oleh 2 pemain saja, dan itu berposisi sebagai center back, Kadek Arel dan juga Muhammad Ferrari. Lantas kemana pemain seperti Rafael Strike, Hoki Caraka, Ronaldo Kuate ya? Ini pemain-pemain yang diharapkan menjadi sumber gol dari Timnas Indonesia ini benar-benar tidak berfungsi dengan selayaknya ya. Karena apa ya? Miskin kreativitas, temperamen, dan juga kecerobohan Marcelino, seolah-olah dia ini masih baru pertama kali bermain sepak bola di level nasional ya. Udah tahu dia dapat kartu kuning, dia masih melakukan pelanggaran yang ya luar biasa, ceroboh, bintolol, merugikan tim. Karena kita bermain 10 pemain sekitar menit 70-an ya. Dan ini benar-benar gue yakin nih Sintayong
nampol-nampolin si Marcelino Ferdinand ini. Dan penggantinya ternyata lebih parah ya, seperti Sanadin, Denta, kemudian Robbie Darwis. Ini semuanya nggak bisa bermain dengan maksimal. Karena pertahanan rapat Grendel ala timnas Laos ini benar-benar menyulitkan pergerakan dari pemain tengah kita. Dan awalnya sih saya prediksi dengan gen-gen press seperti ini timnas Laos akan kehabisan bensin, dan itu beneran terjadi. Menit 50 atau 60 timnas Laos ini sebenarnya udah nggak bisa ngapa-ngapain, men. Tapi karena memang kecerobohan dari seorang Marcelino Ferdinand ya, ini benar-benar sangat merugikan tim. Dia layak dikritik, dia bertanggung jawab harusnya terhadap hasil yang mengecewakan ini. Walaupun gol ketiga ini sedikit kontroversi ya dari timnas Laos. Seharusnya itu bola itu sepertinya sudah sepenuhnya melewati garis, tetapi replaynya tidak ada yang diulang dengan jelas atau bolanya di stop gitu ya. Dan terlepas dari itu juga cara bertahan dari Donitri yang kembali dipaksakan menjadi center back sebelah kiri ya, ketika kita posisi sudah 3-2. Dan ini mengakibatkan malapetaka ya, karena Donitri ini dan juga Kakang ini bukan center back. Gue nggak paham kenapa kita hanya punya back seperti Ferrari dan juga Kadek Arel. Kita tidak memakai formasi 4-3-2 atau 4-5-1 ya. Ya gue nggak paham lagi bagaimana cara Sintayong melatih. Kok bisa pemain-pemain ini tidak bisa menempatkan diri. Minimal kalau kamu nggak bisa passing, lu harus ada di posisi yang enak gitu, mengerti gitu. Dan posisi tanpa bola ini yang benar-benar menjadi perhatian khusus. Kemudian cara bertahan. Sudah tahu pemain-pemain Laos ini, pemain depannya itu menghadap membelakangi gawang kita. Tujuannya untuk wall passing ya. Harusnya itu sangat mudah diantisipasi. Karena dia nggak tahu kita ada di belakang dia sejauh mana. Tapi memang gue akui ya, pelatih dari timnas Laos ini sangat brilian, pinter. Cara dia mengorganisir pemain yang menurut saya biasa-biasa aja. Karena gol-golnya juga biasa-biasa aja ya. 2 gol deflected dan 1 gol berbau keberuntungan ya. Ini benar-benar menandakan timnas Laos ini sebenarnya nggak bisa finishing, men. Kalau tendangannya itu nggak deflected, ya bisa jadi itu tendangan lurus ke kiper. Dan kiper bisa dengan mudah mengantisipasi ya, tetapi kita tidak beruntung. Ditambah dengan cara kita bermain sangat terbuka sekali, sangat gampang sekali untuk di counter. Dan jelas kita tidak bisa memanfaatkan kemampuan individu dan juga stamina kita yang sebenarnya jauh lebih unggul. Ya ini semuanya berkaca dari keputusan Sintayong yang memakai skuad muda di turnamen untuk senior. Tapi ya nggak apa-apa sih, ini untuk bahan pelajaran. Karena tim-tim lainnya juga Filipina, Myanmar, itu juga poinnya 1. Tapi mereka ini ya masih ada simpan 1 pertandingan mungkin. Vietnam belum main. Jadi ya peluang itu masih ada untuk kita at least peringkat 2. Kita nggak bisa mengharapkan lagi peringkat 1. Apalagi nanti ketika Vietnam mainnya bagus lagi, dia 6 poin ya sudah selesai. Kita ya peringkat 2 lah. Itu realistis. Ini akhirnya saya paham ya kenapa Sintayong ini tidak menargetkan untuk optimis juara. Karena dia melihat sendiri bagaimana kualitas-kualitas pemain yang ada di U22. Dan ya ini mengkhawatirkan ya. Karena pertandingan-pertandingan berikutnya bisa jadi sangat tricky ya. Terutama lawan Filipina dan Vietnam. Ya, kita berharap sih. Kita berharap kita bisa beneran lolos ke at least semifinal. Karena lolos ke final pun gue nggak yakin. Kita belum lihat gimana Thailand, Vietnam, ya, yang ada di grup sebelah itu juga ada Thailand, Malaysia.
Gue yakin kita sedikit di bawah dari tim-tim semifinalis yang biasanya langganan semifinalis. Ya, kita doakan aja timnas Indonesia U22 yang mentas di Piala AFF Senior ini bisa berbuat sesuatu. Kita tunggu pertandingan berikutnya. Sekarang kita ada di peringkat 1 dengan 4 poin, tapi Vietnam belum main. Ya, semoga aja Vietnam kalah jadi lebih seru di grupnya. Oke, saya Widi Sasongko undur diri. Tulis komentar kalian di kolom komentar apa aja yang menurut kalian nggak berjalan dengan baik. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa subscribe. Salam sepak bola.